Puluhan nasabah Baitul Ma'al wa Tamwil Bina Umat Sejahtera melaporkan pimpinan dan pengurus koperasi ke Polres Tuban. Laporan tersebut terkait dengan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan kerugian yang diperkirakan mencapai 3,5 miliar rupiah. Pihak yang dilaporkan adalah Kepala Manajer BMT BUS, Kepala Pengurus BMT, dan seluruh pengurus koperasi yang berlokasi di Jalan Moh Yamin nomor 22 Kabupaten Tuban. Para pelapor mengaku kecewa dengan pengurus BMT BUS karena mereka diberitahu bahwa kas koperasi sedang kosong ketika nasabah ingin menarik tabungan mereka, padahal sebagai pedagang, uang tabungan seharusnya digunakan untuk membeli barang dagangan. Bersama nasabah lainnya, mereka merasa kaget ketika mendengar kabar bahwa koperasi tersebut akan dipilotkan. Kabar ini menjadi berita buruk karena jika hal itu terjadi, maka uang tabungan nasabah akan hilang. Salah satu pelapor, Wawan, menjelaskan bahwa dia awalnya tertarik menjadi anggota koperasi BMT BUS karena dijanjikan kemudahan dalam menabung dan menarik uang. Selain itu, deposito dengan bagi hasil yang menjanjikan, yakni Rp80.000 per bulan untuk setiap Rp1.000.000 yang ditabung. Wawan menyesal dan merasa sedih jika koperasi BMT BUS benar-benar dipilotkan. Tiap bulan atau tiap hari itu dia dari yang manajer operasional itu anak buahnya itu tiap hari narik ke pasar Tuban, ke pasar masuk ke pasar tempat usaha. Iya. Berapa? sehari biasanya? Sehari itu nariknya ada yang per orang 500, ada yang 200, bahkan misalkan punya uang celengan kita ambil terus disuruh nabungkan ke koperasi situ. Kok tergiur kenapa Pak tiap hari kok mau ditarik segitu? Ya, enaknya gini, enaknya itu biar dari warimi, masalah saya sendiri kan juga pedagang ya, dia langsung menarik, nabung terus minta juga gitu, minta terus didatangkan. Kita tidak perlu ke kantor, sudah dikasih di lokasi di pasar. Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Welem Mintarja, menyampaikan bahwa tindak pidana penggelapan dan TPPU dengan jumlah korban sekitar 25 orang yang baru melapor ini dimungkinkan akan terus bertambah. Jumlah nasabah koperasi di Pasar Baru Tuban diperkirakan mencapai lebih dari 250 orang. Kerugian sementara yang sudah dihitung dari 250 korban sekitar 16 miliar rupiah. Welem menambahkan, korban sendiri memiliki tabungan dan deposito di koperasi BMT BUS dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari jutaan hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Tuban pada 28 Juni 2024 lalu. Terkait isu pilot, Welem menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti aset yang diduga milik koperasi atas nama pengurus dan pihak lain. Hal inilah yang membuat pelapor bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus TPPU ini. Korban yang didengar bahwa koperasi ini, dengar-dengar ya Pak, Ya. mau dipilotkan. Nah, sedangkan kita sudah mengantongi ini ada beberapa aset yang diduga milik koperasi tersebut itu atas nama pihak ketiga dan atas nama pengurusnya. Nah, atas nama koperasi sendiri tidak ada. Anehnya kan seperti itu. Kita sudah mengantongi beberapa bukti itu. Pengurusnya atau pimpinannya? Semua yang terlibat. Semua yang terlibat. Pengurus ya? Nggih. Kalau jumlah korbannya totalnya berapa? Keseluruhannya? 200-an korban sebenarnya. Nilainya ada 6. Semuanya di buzzer. Tapi yang melapor sementara ini sekitar Ya, 3. ya harapan saya kan teman-teman korban bisa ikut melaporkan juga lah bersama-sama. Harapan kita seperti itu. Nilainya sangat besar. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander saat dikonfirmasi media mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari nasabah BMT BUS. Saat ini penyidik masih memeriksa saksi-saksi dan melakukan pendalaman.
Pada intinya nasabah ini mengadukan bahwa pada saat para nasabah ini mau mencairkan dana tidak bisa dilakukan untuk pencairan tersebut, sehingga pada saat itu para nasabah ini memberikan kuasa untuk mengadukan koperasi tersebut sebagaimana dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu pasal 374 KUHP dijuntuhkan kepada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 serta pasal 6 Undang-Undang TPPU. Untuk posisi kasus pada saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi, para nasabah kami periksa. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan kepada pengurus untuk selanjutnya digelarkan apakah ada tindak pidana yang memenuhi unsur atau tidak, untuk kemudian dilanjutkan kepada tahap penyidikan jika memang memenuhi unsur. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh koperasi di Tuban. Sebelumnya, ada 2 kasus serupa yang kini masih ditangani oleh Polres setempat.